Semangat pagi, selamat datang kembali di Belajar Sosiologi bersama dengan Mem White. Ini video pembelajaran yang kedua tentang kelompok sosial. Di video sebelumnya, kalian sudah belajar hakikat kelompok sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok sosial. Nah, di video kali ini kita akan belajar macam-macam kelompok sosial. Kamu manusia kan? Kalau iya, kamu itu makhluk sosial. Kamu akan kesulitan kalau hidup sendiri. Kamu akan kesulitan kalau hidup sendiri. Kamu perlu membangun hubungan dengan orang lain sesuai dengan kepentinganmu. Nah, di saat kamu membangun hubungan dengan orang lain, disitulah muncul kelompok sosial. Coba bayangkan, berapa banyak manusia di dunia ini? Terus, berapa banyak kepentingannya atau berapa banyak kebutuhannya? Lalu, berapa banyak kelompok sosial? Banyaknya. Memang ada banyak sekali macam kelompok sosial di masyarakat. Bahkan bisa jadi kamu tidak sadar bahwa kamu salah satu anggota suatu kelompok sosial. Saking banyaknya macam kelompok-kelompok sosial ini pun diklasifikasikan lagi oleh para ahli sosiologi. Yuk kita cari tahu macam-macam kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut W.G. Sumner, seorang ahli sosiologi dari Amerika, membagi kelompok sosial berdasarkan identifikasi diri menjadi dua kelompok, yaitu in-group atau kelompok dalam, bisa juga disebut kelompok kami, dan out-group atau kelompok luar, bisa juga disebut dengan kelompok mereka. Nah, yang pertama kita bahas mengenai in-group. Sumner mengemukakan bahwa in-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Kalau Mem White sederhanakan sih, in-group itu suatu kelompok sosial di mana seseorang menjadi anggotanya. Nah, kelompok ini ditandai dengan persahabatan, kerjasama, keteraturan, kedamaian, dan solidaritas kelompok atau in-group feeling. Coba kamu bayangkan kamu membentuk suatu kelompok diskusi. Pasti kamu akan mengatakan kelompok kami kepada kelompok diskusi yang lain, betul? Ini karena kamu mengidentifikasikan dirimu sebagai anggota kelompok tersebut. Inilah salah satu contoh in-group. Selanjutnya out-group. Berlawanan dengan in-group, out-group itu suatu kelompok sosial di mana seseorang tidak menjadi anggotanya. Kelompok ini ditandai dengan sikap ketidakpedulian, kebencian, permusuhan, dan sikap saling membenci. Nah, di contoh in-group tadi, yaitu kelompok diskusimu, yang menjadi out-groupnya itu adalah kelompok diskusi yang lain. Biasanya kelompok out-group diposisikan sebagai partner, pesaing atau rival, bahkan musuh. Lalu keterlibatan seseorang dengan kelompok out-group sangat dangkal atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, menurut Horton dan Hunt, kelompok in-group dan out-group itu sendiri punya karakteristiknya, yaitu pertama, keduanya mempengaruhi perilaku baik yang berada dalam in-group maupun yang berada di out-group. Dan yang kedua, munculnya etnosentrisme dalam kelompok. Dan yang ketiga, perasaan in-group dan out-group didapatkan pada masyarakat umum. Dan yang keempat, munculnya anggapan bahwa out-group sebagai saingan dari in-group. Serta yang kelima, pada masyarakat yang memiliki kompleksitas tinggi atau masyarakat modern, memungkinkan seseorang untuk menjadi bagian dari kelompok sosial ini. Itu dia pembagian kelompok sosial menurut G. Sumner. Berikutnya, pembagian kelompok sosial menurut Horton Cooley. Cooley membedakan kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Pembedaan ini didasarkan pada hubungan sosial dan tujuannya. Yang pertama kita bahas kelompok primer atau primary group.
Nah, menurut Kuli, kelompok primer merupakan suatu kelompok di mana kita dapat mengenal orang lain sebagai pribadi secara akrab. Ya, dengan kata lain, kelompok primer merupakan kelompok yang paling sederhana di mana anggotanya saling mengenal dan ada kerjasama yang erat. Hubungan yang terjalin di dalamnya istilahnya informal begitu ya, saking akrabnya, saking eksklusifnya, intimnya, personalnya, sentimentalnya, apalagi spontannya ya. Makanya biasanya kelompok ini sedikit anggotanya. Syarat kelompok primer ini sendiri ada 4, yaitu yang pertama, adanya kedekatan antara anggota kelompok. Dan yang kedua, jumlah anggota kelompok seperti tadi yang Mem katakan sangat sedikit. Dan yang ketiga, hubungan antar kelompok bersifat langgeng atau umur panjang ya. Yang keempat, memiliki tujuan akhir yang sama. Oh ya, nama lain kelompok ini disebut juga kelompok face to face karena para anggotanya sering bertatap muka dan komunikasinya dilakukan secara langsung. Makanya kelompok ini anggotanya saling kenal, dekat, bahkan akrab. Ini nih salah satu kelompok primer Mem White sewaktu Mem White masih duduk di bangku SMA. Mana kelompok primer kalian? Selanjutnya kita ke kelompok sekunder atau secondary group, yaitu kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat dan hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan tidak langgeng. Jadi cuma bersifat sementara saja atau in English-nya not long lasting. Nah, anggota kelompok sekunder tidak harus saling mengenal secara pribadi dan kurang akrab, sehingga hubungannya rentan terjadi konflik. Lihat gambar di samping. Ini contoh kelompok sekunder. Kenapa mereka dikatakan kelompok sekunder? Karena para pedagang dan pembeli jarang bertatap muka, tidak saling mengenal, dan jumlah anggotanya ada banyak sekali. Banyak. Selanjutnya, kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies, seorang tokoh sosiologi klasik dari Jerman yang membagi kelompok sosial menjadi 2, yaitu paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Pembagian kelompok ini didasarkan pada ikatannya. Nah, Mem White akan bahas terlebih dahulu yang paguyuban atau Gemeinschaft. Paguyuban yaitu bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Dasar hubungan ini adalah rasa cinta dan rasa kesatuan yang kuat. Kamu bisa jumpai hubungan seperti ini dalam keluarga, kerabat, rukun tetangga, masyarakat desa, dan lain sebagainya. Jadi, Bapak Tönnies ini menganggap bahwa masyarakat dengan sifat-sifat sederhana adalah bagian dari paguyuban. Kemudian Pak Tönnies mengatakan pula bahwa paguyuban ini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama intimate, yaitu hubungannya menyeluruh dan mesra. Dan yang kedua private, yaitu hubungannya bersifat pribadi, khusus untuk beberapa orang saja. Dan yang ketiga eksklusif, yaitu hubungannya khusus untuk kita saja, tidak untuk orang di luar kita. Wow, mesra sekali ya. Selain itu, Pak Tönnies juga membedakan paguyuban ini menjadi 3, yaitu yang pertama, paguyuban karena darah atau Gemeinschaft by blood, seperti keluarga. Dan yang kedua, paguyuban karena tempat atau Gemeinschaft by place, seperti rukun tetangga. Dan yang ketiga, Yang ketiga, paguyuban karena jiwa pikiran atau Gemeinschaft by mind, seperti guru-guru di sekolah kalian. Meski tidak ada hubungan darah, tidak dekat rumahnya, tapi punya ideologi yang sama yang menyatukan mereka sebagai sebuah kelompok sosial. Oke, kita lanjut ke patembayan atau Gesellschaft.
Nah, patembayan ini adalah masyarakat yang berdasarkan atas jalinan hubungan yang kontraktual, bukan tradisional. Biasanya ikatan pada patembayan bersifat pokok dan hanya dalam jangka waktu yang pendek. Juga bersifat mekanis dan bentuknya hanya dalam imajinasi. Contohnya, ikatan antar pedagang, organisasi buruh pabrik, dan lain sebagainya. Seperti paguyuban, patembayan ini juga ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama adanya kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, pembagian tugas secara spesialisasi. Dan yang ketiga, orientasi dalam kemajuan. Dan yang keempat, sifat kerja yang efisien. Serta yang kelima, adanya rasa persaingan. Baik, yang keempat, pembagian kelompok sosial menurut Robert Merton, seorang sosiolog dari Amerika. Nah, Robert Merton ini membagi kelompok sosial menjadi dua berdasarkan keanggotaannya, yaitu menjadi membership group dan reference group. Nah, yang pertama kita bahas tentang membership group, yaitu kelompok di mana setiap individu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Contohnya, kamu sebagai murid SMA, maka kamu berperilaku dan bertindak juga berpenampilan selayaknya anak SMA. Rambutnya tidak gondrong, misalnya ya, bagi yang laki-laki tentunya. Ada dua tingkatan keanggotaan membership group, yaitu yang pertama nominal group member. Seorang anggota nominal group adalah orang yang dianggap masih berinteraksi dengan kelompok sosial yang bersangkutan, tetapi interaksinya tidak intens. Nah, tingkatan yang kedua yaitu peripheral group member, yaitu anggota grup yang tidak berhubungan lagi dengan kelompok yang bersangkutan sehingga kelompok tersebut tidak mempunyai kekuasaan terhadap anggota tersebut. Jadi di sini ukuran utama bagi keanggotaan seseorang adalah interaksinya dengan kelompok sosial tersebut, termasuk para anggotanya. Selanjutnya kita ke reference group. Nah, reference group ini merupakan suatu kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Contohnya, ada orang yang bukan anggota resmi suatu kelompok agama tertentu, namun tetap berusaha menyesuaikan diri atau menerapkan prinsip ajaran agama dari kelompok yang menjadi acuannya, karena keyakinannya akan ajaran agama tersebut memberinya ketentraman jiwa. Nah, ada dua tipe reference group, yaitu yang pertama tipe normatif. Nah, tipe ini merupakan sumber nilai bagi individu, baik yang menjadi anggota maupun yang bukan. Dan yang kedua yaitu tipe perbandingan. Nah, tipe ini merupakan perbandingan untuk memberikan kedudukan kepada seseorang. Misalnya tentang status ekonomi, yang kaya atau yang lebih kaya, yang miskin atau yang lebih miskin, seperti itu ya. Nah, selanjutnya pembagian kelompok berdasarkan pendapat Van Dorn. Van Dorn ini mengklasifikasikan kelompok sosial berdasarkan sifat keresmian organisasinya. Ya, dia membaginya menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok formal dan yang kedua kelompok yang informal. Ya, pertama kita bahas yang kelompok formal. Kelompok formal yaitu kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Nah, kelompok formal merupakan organisasi resmi sehingga dalam organisasi terdapat pembagian tugas dan wewenang. Contohnya, kelompok TNI. Selanjutnya kita ke kelompok informal. Nah, kelompok informal ini adalah kelompok sosial yang dibangun berdasarkan hubungan-hubungan yang bersifat personal dan tidak ditentukan oleh aturan-aturan yang resmi, serta tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Nah, kelompok ini terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang terjadi berulang kali dan itu menjadi dasar kepentingan dan pengalaman yang sama. Yang terakhir nih, kalian senang kan karena mendengar kata terakhir?
Makanya kalian harus perhatikan dengan baik ya, karena ini benar-benar yang terakhir, tapi tidak kalah penting. Karena berikutnya kita akan mempelajari kelompok berdasarkan pembagian dari Bapak Emil Durkheim. Bapak ini kan pendiri sosiologi, salah satu perintis ya. Nah, makanya perhatikan dengan baik. Nah, Bapak Emil Durkheim membagi kelompok berdasarkan tipe solidaritasnya menjadi dua macam, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Yang pertama kita bahas kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik. Nah, ini merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama. Contoh nih, masyarakat desa. Nah, kita lanjut ke kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik. Nah, kelompok ini merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena adanya saling ketergantungan ini, maka ketiadaan salah satu unsur saja bisa mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup bermasyarakatnya. Yuhu, akhirnya ya selesai juga. Terima kasih ya Tuhan. Kalian juga jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Baiklah murid-muridku, materi ini masih ada lanjutannya ya di minggu depan. Nanti akan membahas kelompok sosial yang tidak teratur. Oh ya, kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan komen di bawah ini. Dan salam sehat, salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga di rumah. God bless you dan see ya!